Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup, kita perlu yang namanya pendampingan. Dan hari ini, kita merayakan hari Pentakosta sebagai peringatan akan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Kita pun diingatkan bahwa dengan dibimbingnya atau diberikannya Roh Kudus untuk mendampingi kita, kita diajak untuk selalu mengingat Kristus dan juga memperjuangkan pewartaan kerajaan Allah di setiap langkah hidup kita di dalam dunia ini. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaruilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih, seringkali ketika kita hidup beragama, kita dengan mudah menyalahkan agama lain atau menganggap agama lain yang salah dan agama kita paling benar. Tetapi hari ini dari kisah para rasul, kita diingatkan, beriman berarti kita mengikuti kehendak Roh Kudus. Mengikuti kehendak Roh Kudus berarti kita mewartakan keselamatan tidak hanya untuk kelompok kita, tetapi untuk setiap manusia yang mau bertobat. Setiap manusia yang mau meninggalkan perbuatan jahatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Para murid waktu itu berkumpul menantikan kedatangan Roh Kudus, dan ketika pencurahan itu datang, para murid diperbarui oleh Roh Kudus dan mulai mewartakan kerajaan Allah. Ketika kita membiarkan Roh Kudus membimbing kita, maka di setiap karya pelayanan hidup kita mestinya mencerminkan cinta kasih Allah di setiap pekerjaan kita sehari-hari. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dikatakan bahwa kalau kita hidup menurut roh itu seperti pohon yang dapat dilihat dari buahnya. Analogi ini dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan apakah Anda, saya, kita semua hidup dalam Roh Kudus atau kita hidup menurut daging. Jika kita hidup menurut Roh Kudus, maka hidupnya kita akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah kebijaksanaan, kebajikan, dan buah cinta kasih. Mari kita berefleksi, kira-kira kita yang mana? Apakah kita menjadi pribadi yang senangnya menghakimi, menyalahkan orang lain, dan membuat orang lain tidak memiliki kesempatan untuk berkembang? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih, hidup di dalam roh berarti kita menghadirkan kasih Allah secara nyata. Allah tidak pernah meminta kita untuk menghabisi nyawa orang. Allah juga tidak meminta kita untuk menghakimi atau membunuh karakter orang. Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, meminta kita untuk menyapa, menyembuhkan, memulihkan, dan membuat semua orang merasakan keselamatan yang Allah janjikan. Beranikah kita sebagai manusia belajar untuk hidup menurut kehendak Allah, yakni menurut bimbingan Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menemani kita sebagai pribadi agar hidup seturut kehendak Bapa. Di dalam Injil hari ini kita juga diajak untuk memahami
menjadi murid Kristus dan perutusan memang adalah sebuah perjuangan tersendiri bagi kita saat ini. Disinilah kita harus menyadari betul peran nyata dari Roh Kudus. Ia selalu memberikan kekuatan, ia selalu meyakinkan perbuatan baik kita, ia selalu memberikan jalan ketika kita mau berusaha, ketika kita mau bekerja keras, ketika kita mau mencari solusi di setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi di dalam persiaran hidup kita. Saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita menjadi orang beriman yang tidak hanya berkata tetapi menghasilkan buah dari iman. Artinya kita hidup di dalam kebenaran, di dalam kebajikan, dan juga di dalam sukacita karena Tuhan selalu beserta kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari Raya Pentakosta mengingatkan kita semua untuk belajar, untuk berjuang, bahwa Allah sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menemani kita. Maukah kita hidup di dalam roh? Ataukah kita masih sering membiarkan nafsu kita menjadi raja di setiap perjalanan hidup kita? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.